Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan sebelumnya, nama gua Angga Dwi Arifandi, biasa dipanggil Angga. Mungkin kalau lu udah mantengin channel gua lumayan lama gitu ya, dari 2019. Terakhir gua upload, ya udah lama banget gua nggak upload, nggak bikin video. Jadi selama ini gua lebih fokus ke webinar, terus tulis artikel di Medium, habis itu bikin kode sampel di GitHub, dan lain-lain sambil kerja juga. Jadi ya, a lot of things actually have been happening in my life since my last video. Dulu kayaknya 2019 itu gue masih di rumah orang tua gue, lagi persiapan nikah waktu itu. Terus gue udah nikah selama beberapa tahun, terus gue udah punya anak. Kebetulan anak gue juga udah 1 tahun lebih sekarang. Ya kurang lebih udah 4 tahun ya dari video terakhir gue itu. Terus sekarang gue juga udah pindah ke Belanda, which is another thing that I might want to share in the future, maybe in this YouTube channel as well. Tapi ya sekarang gue kerja di sebuah perusahaan di Belanda. Gue pindah kurang lebih 6-7 bulan yang lalu. Terus kalau kalian mantengin Twitter gue di Angga Dwi underscore, di situ gue lumayan sering update gitu ya. Gue lagi ngapain, habis itu gue lagi ngerjain project apa, let's say. Terus apakah ada sesuatu yang menarik tentang Flutter yang bisa gue share. Dan yang terakhir itu di bulan Juli kemarin, gue habis ngisi nih di sebuah acara yang namanya FlutterCon. Itu acaranya di Berlin, Jerman. Di video hari ini itu gue pengen bikin video tentang mungkin brief explanation mungkin tentang FlutterCon, kayak FlutterCon itu apa. Terus gue pengen coba reiterate gitu ya bareng sama teman-teman, biar teman-teman bisa tahu oke, FlutterCon itu seperti ini, terus acaranya seperti apa, acaranya di mana, kontennya atau materialnya dari acara tersebut apa aja, dan lain-lain. Jadi niatan gue mungkin dalam beberapa waktu ke depan gitu ya, gue pengen coba lumayan bikin video terutama tentang FlutterCon, karena gue dapat banyak banget inspirasi dari menghadiri FlutterCon kemarin sebagai attendee atau menjadi speaker gitu ya, tentang banyak banget ternyata hal-hal yang keren yang ada di Flutter, apalagi orangnya gitu ya. Yang jadi speaker di FlutterCon itu banyak banget orang-orang yang sangat menginspirasi, topiknya pun sangat bagus. Jadi gue berusaha buat broadcast apa yang udah gue dapet selama di FlutterCon kemarin, dengan harapan teman-teman juga bisa dapet walaupun nggak full ya. Dan gue mungkin mohon maaf juga kalau menyampaikannya juga nanti banyak kekurangan atau gimana, tapi hopefully teman-teman bisa dapat sedikit lah dari apa yang gue udah dapet selama gue di FlutterCon kemarin. Oke, kita langsung ke sini aja. Jadi FlutterCon teman-teman, ini adalah event terbesar mungkin ya bagi Flutter itu pertama kali. Flutter sebenarnya udah lumayan banyak event tahunan. Jadi kalau teman-teman tahu dari Google, itu ada Google I.O. Itu Flutter lumayan sering jadi bahasan yang cukup hot juga. Cuma FlutterCon ini sistemnya agak beda. Jadi ini bukan event yang dimiliki full oleh Google, tapi ini adalah event yang berdiri gitu ya di atas sebuah event yang namanya DroidCon. Oh, bukan ini. Nih, DroidCon. Nah, DroidCon ini teman-teman adalah sebuah conference Android gitu ya. Diadainnya tahunan. Seingat gue dia pertama diadain itu 2009. Jadi 2023 ini mungkin udah ke berapa belas tahun gitu ya. Nah, kebetulan di 2023 ini kemarin ada acara DroidCon yang dibarengi dengan FlutterCon gitu. Jadi kalau DroidCon ini khusus untuk Android development, jadi banyak kan Android native aja, walaupun sebenarnya ada juga ya konten Flutternya. Misalnya dari let's say 50 sesi mungkin ada 2 atau 3 Flutter di tahun-tahun sebelumnya, tapi khusus di 2023 ini DroidCon yang ada di Berlin itu berbarengan dengan FlutterCon juga. Nih kalau teman-teman lihat websitenya droidcon.com, jadi dia ada eventsnya gitu ya. Terus eventsnya ini itu ada lumayan banyak banget lah bisa dibilang gitu ya. Jadi ini tuh udah jadi kayak satu brand gitu, brand acara. Jadi ada DroidCon New York, Lisbon, Italy, London, dan lain-lain. Terus kalau teman-teman mau lihat event yang udah lewat juga, terakhir ada DroidCon Vietnam kemarin nih, mungkin yang paling dekat dengan Indonesia ini. Terus ada ini Berlin, tempat gua speak kemarin jadi pembicara. Habis itu ada juga Singapura, di DroidCon Singapura juga ada ya. Jadi kurang lebih
ini adalah suatu apa ya, achievement menurut gue sih bagi Flutter community itu sendiri, karena kita akhirnya bisa ikutan mejeng dalam tanda kutip gitu ya di sebuah acara tahunan yang sangat-sangat besar yang diadain untuk Android tadinya, tapi Flutter itu udah cukup besar untuk ikut gitu dalam diadakannya si DroidCon ini. Nah, jadi FlutterCon ini adalah sebuah bagian nih kemarin dari DroidCon tersebut. Terus kemarin acaranya itu 3-5 Juli, jadi total tuh 3 hari diadainnya di Berlin. Mungkin kita bisa lanjut ke venue-nya kali ya. Nih venue-nya kalau teman-teman mau lihat kurang lebih begini, namanya City Cube Berlin. Megah banget gue bisa bilang sih. Si venue-nya besar sekali, mungkin kayak kalau di Jakarta kita ngadain konferensi di JCC kali gitu ya. Jadi sangat-sangat besar, room paling besarnya seingat gue. Jadi mungkin bisa nampung 400-600 orang gitu. Jadi sangat megah. Terus ruangannya pun ini kayak center roomnya gitu ya. Kita bisa dapat banyak banget misalnya ke booth dari sponsor-sponsor, terus dari komunitas-komunitas juga ada di sini. Terus kalau gue bisa kasih lihat sedikit mungkin ini ya, contoh kayak swag yang kemarin gue dapetin dari DroidCon. Ini stiker-stiker ya yang biasanya ada pasti kalau kita datang ke conference. Ini juga ada stiker. Terus dari komunitas atau sponsor juga dapat nih kayak kaos kaki, terus stiker-stiker gini, sama jangan lupa paling utama ya dapat ya kaos FlutterCon. Nah ini jadi incaran biasanya tuh ya, kalau kita datang ke conference tuh wajib dapat, terus kita koleksi gitu kan biasanya, walaupun buat baju tidur ya, jadi kenang-kenangan lah. Anyway, lanjut ke ya tadi ini venue-nya lumayan besar. Terus kalau kita mau lihat foto-fotonya gitu ya kemarin, biar ikut dapat experience-nya kira-kira apa sih yang gue alamin kemarin. Ini jadi pintu masuknya nuker tiket dapat kayak gini gitu ya. Jadi kayak dapat speakernya apa, name tag-nya gitu, kira-kira namanya siapa, terus ada QR-nya dan lain-lain. Terus ini pintu masuknya, jadi ruangannya ada banyak banget. Seingat gua kemarin, nanti mungkin kita bisa lihat di website juga ya. Seingat gua kemarin ada kayak 5 atau 6-7 ruangan. 4 atau 5 gitu ya buat Flutter. Jadi berbarengan ada 4 atau 5 stage. Terus kita bisa ya pilih mana yang kira-kira paling cocok sama minat kita di Flutter gitu ya. Jadi ini, terus ini ada tiap hari tuh ada kayak opening notes-nya, kayak keynotes-nya gitu ya. Jadi kita bisa datang, terus kira-kira Flutter nih masa depannya seperti apa. Terus kira-kira dari Google directornya Flutter juga datang di situ. Kira-kira apa nih yang mau dikembangin dalam beberapa bulan ke depan ya, so on and so forth. Terus ya ini ya tadi kita bisa ngelihat udah ada total 6 juta Flutter developers, banyak banget gitu kan sekarang. Terus Flutter juga udah sampai nomor 3 di GitHub in terms of star-nya, berapa banyak yang ngasih star. Terus sudah ada lebih dari 1 juta Flutter app juga yang udah dirilis. Terus ini ya, gue ketemu berapa temen, ini super happy banget sih bisa ketemu teman-teman yang sangat keren gitu ya dari komunitas Flutter. Ini ada Sally. Terus di sini kita mulai ke materi, jadi gue harus bahkan mereka punya aplikasinya sendiri gitu ya. Kalau kita cari kayak ada deh, let's say App Store. Jadi kita bisa ngelihat aplikasinya, terus bisa milih mau datang ke talk yang mana aja gitu ya, itu ada di situ. Terus ini
Gue ikut yang pertama kali kayaknya tentang memory leak di Flutter deh, lumayan menarik juga tuh memory leak di Flutter. Tapi buat topik nanti habis ini kita bahas sedikit ya, buat teasernya. Terus ini juga lumayan menarik. Terus ini juga temen gue nih, Rauf, ngebahas tentang text rendering di Flutter, sebuah topik yang cukup niche gitu ya. Mungkin banyak yang nggak terlalu ngedalemin tentang text rendering di Flutter, tapi dibahas lumayan dalam sama si Rauf di sini. Terus ini seingat gue tentang FFI deh, ya. Foreign Function Interface kalau nggak salah ya singkatannya. Terus ini ya biasa makan siang, terus ini lanjut ke sesi selanjutnya dan lain-lain. Ini ketemu teman gue, Pawan. Terus ini kalau kalian mau lihat vibe-nya gitu ya, kurang lebih kayak gini tuh. Seru sih, seru banget menurut gue. Jadi ya seneng lah ketemu banyak teman-teman gitu ya di event Flutter ini. Ketemu Mangirdas juga, terus ketemu teman dari Singapura nih, Asim, membahas tentang bridge antara JavaScript ke Dart. Dia travel dari Singapura ke Berlin, lumayan jauh banget malahan ya. Terus ini gua agak lupa nih sesi yang mana. Terus ini yang lumayan menarik juga dari Remy Rusley. Mungkin kalau kalian tahu provider Riverpod dan lain-lain lah ya, package-nya dia banyak banget. Dia ngebahas tentang package-nya yang lumayan nggak baru-baru banget sebenarnya sih, cuma gue baru tahu gitu ya si custom lane ini. Ntar bakal gue bahas juga nih abis ini. Terus ya ketemu James, Majid, Renuka, ini Remy Rusley yang tadi. Terus ini terakhir ya ketika sesi gua gitu ya. Nah ada satu yang menarik nih, jadi gua tuh harusnya masuk di sesi yang pertama, di hari pertama, sorry. Jadi kan ada total 3 hari gitu ya, gue harusnya di hari pertama, tapi kebetulan ya ada something happen. Kalau kalian follow Twitter gue, tahu lah harusnya kenapa gitu ya. Terus jadinya gue digeser ke hari terakhir, which is a bit unfortunate karena ya hari terakhir, terus jam terakhir, jadi orang-orang udah pada pulang. But ya anyway, terus juga gue juga nggak dapet experience-nya, nggak bisa hadir di ketiga harinya gitu ya. Jadi gue cuma hadir di, kayaknya hari pertama tuh cuma 4 jam atau 3 jam gitu. Terus ada something happen, gue pulang. Hari kedua gue harus skip. Terus hari ketiga alhamdulillah gue bisa full tuh dari siang ke sore gitu ya. Jadi ya not bad lah. Hopefully in the next FlutterCon gue juga bisa lebih full lagi dapat experience-nya gitu ya, kalau gue dikasih kesempatan untuk hadir lagi di FlutterCon berikutnya. Oke, jadi gue udah bahas tentang DroidCon, terus tentang FlutterCon. Nah, jadi FlutterCon ini teman-teman isinya mostly tech talks sama ada workshops, tapi nggak banyak. Mungkin ini kan 75 ya, let's say kayak ada 100 sesi tech talks, let's say workshopnya ada 2 atau 5 gitu, jadi nggak terlalu banyak, but yeah, it's still enough. Terus ada yang cukup menarik juga itu di FlutterCon dan DroidCon juga ya, itu ada sistemnya track. Jadi sistemnya track ini maksudnya dibagi. Kan nggak semua yang datang ke FlutterCon ini udah sangat expert gitu ya di Flutter, terutama karena ini kan acaranya, eventnya bareng sama DroidCon. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nih, jadi misalnya ruangan yang ada di sini itu ruangan DroidCon, ini DroidCon, cuma ruangan sebelahnya buat FlutterCon. Jadi intinya mungkin ada audiens yang datang dari DroidCon gitu ya. Gue datang buat DroidCon, tapi gue pengen nyelip-nyelip nih datang ke Flutter, pengen tahu Flutter itu tentang apa dan lain-lain. Makanya mereka nyediain beberapa track yang berbeda, biasanya bergantung dengan kayak level of experience-nya. Jadi ada mungkin yang khusus kayak beginner banget, kayak introduction to Flutter.
Introduction to Dart misalnya, atau ya yang materi yang cukup beginner gitu ya. Terus ada yang naik lagi intermediate sampai akhirnya expert. Jadi semua orang tuh kedapetan bagiannya dia. Jadi misalnya gue belum tahu tentang Flutter, terus gue pengen coba, penasaran nih Flutter itu seperti apa, itu bisa. Terus ada yang gue tiap hari ngerjainnya Flutter, terus gue pengen nonton nih, pengen tahu bener-bener misalnya ada topik yang sangat advance, dalemannya seperti apa sih, onderdilnya seperti apa, itu gue bisa tahu juga dari track-track ini. Dan total ada 3 hari gitu ya. Nah ini foto-fotonya, kalau teman-teman mau lihat bisa ke fluttercon.dev. Terus yang cukup menarik adalah, nah at least buat orang Indonesia ya kayak kita ya, jadi Fluttercon ini tiketnya lumayan mahal teman-teman, dan ini lumayan umum ternyata di Eropa gitu ya. Jadi Fluttercon ini tiketnya ini early bird kayaknya ya nih, ini kan available-nya di awal aja ya, 250. Tapi kalau kita full itu ya ini 420 euro. Jadi lumayan mahal. Buat 3 hari 420 ya masih lumayan lah. At least ada 100 euro gitu kan, yang lu harus bayar per harinya biar bisa nonton konten yang lumayan banyak ini. But actually ini lumayan normal kejadian di Eropa at least gitu ya. Gua nggak tahu sih sebenarnya kalau di Asia atau even di Indonesia seperti apa. Cuma ini pengalaman mungkin kesekian gue lah, mungkin kedua atau ketiga gitu ya di Eropa, dimana kalau kita datang ke conference itu ya bayar yang lumayan mahal kayak gitu. Tapi menurut gue ini lumayan apa ya, mungkin kalau gue disuruh bayar itu lumayan worth it. Kenapa? Karena gue dapet topik yang sangat-sangat bagus gitu ya. Karena topik, nanti kita bakal lihat habis ini, topik yang dibawain di Fluttercon ini sangat-sangat menarik. Even gue ketika ngelihat line up-nya gitu ya, gue nggak bisa milih. Gue harus datang ke ruangan A, B, C, D gitu. Karena semuanya tuh bagus banget. Jadi gue sangat-sangat bingung milih, itu pertama. Terus yang kedua adalah rata-rata yang datang di Fluttercon ini itu mereka dibayarin sama company-nya. Jadi misalnya gue kerja di perusahaan X, gue tuh bisa request gitu. Biasanya gue dapat budget buat belajar gitu ya dari company. Terus gue bisa minta nih ke manajer, misalnya gue pengen datang ke conference nih, bisa nggak tolong dibayarin. Terus biasanya bahkan ada paket juga untuk flight-nya, naik tiket pesawatnya gitu ya, sama hotelnya. Jadi 420 euro buat sebuah company mungkin nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Jadi mungkin ini praktek yang lumayan bagus. Kenapa lumayan bagus? Karena gue juga pernah jadi organizer dulu ya di Indonesia. Jadi panitianya lah, nyelenggarain acara-acara. Nah kalau gratis itu, kalau boleh jujur ya agak berat juga lah jadi panitia gitu, karena kan ya pengeluaran bikin acara di tempat segede gini kan nggak murah juga gitu ya, pasti mahal dan banyak pengeluaran lain. Dan ya menurut gue it's worth sharing sih hal-hal kayak gini, biar teman-teman juga tahu kalau di luar tuh seperti apa gitu ya kejadiannya. Dan mungkin terakhir sebelum gue masuk ke topik which is bahasan terakhir, ini tuh dulu juga ada, masih ada nggak ya di sini? Jadi ada sistem namanya, kayaknya udah nggak ada. Ada nama sistemnya itu Call for Paper, Fluttercon 2023. Jadi dulu kalau kita mau sebelum ini ya, pas belum ada list speaker Fluttercon ini, pas gua mau jadi speaker dari Fluttercon, gue mau ngomong nih, mau talk di Fluttercon, itu gue harus laluin satu step yang namanya Call for Paper atau CFP. Dan ini lumayan jadi normal gitu ya di Eropa. Jadi kalau kita mau talk di sebuah event, misalnya ada DroidCon gitu ya atau Fluttercon, itu gue bisa isi yang namanya call for paper, biasanya seperti itu. Nah call for paper ini seperti apa? Jadi gue tinggal apply
kayak kasih tahu title dari talk gue itu apa judulnya, terus kayak deskripsi singkat gitu ya, bahasanya tentang apa, terus levelnya misalnya intermediate, beginner, atau advance gitu. Terus apakah ini pernah dibawain di event-event sebelumnya, hal-hal basic lah sebenarnya. Terus habis gue submit, nanti akan masuk seleksi nih sama si panitianya FlutterCon ini. Terus bakal dicek lah kira-kira mana yang masuk nih ke bahasanya FlutterCon, mana yang mungkin belum. Terus nanti bakal di notify gitu ya. Ini juga cukup menarik selain tadi harga tiket gitu ya. Terus ya si CFP ini juga ya lumayan menarik lah, konsep yang mungkin di Indonesia kita belum terlalu, masih awam banget gitu ya tentang cover paper ini. Tapi ya kalau di luar dah lumayan jadi normal. Jadi gue I just think it's worth sharing to you guys as well. Kalau yang kayak gini tuh juga ada gitu, jadi semua orang mau lu dari background manapun gitu ya, lu bisa apply buat talk di FlutterCon ini. Terus nanti bakal dapat seleksi gitu ya. Terus kalau emang oke, masuk, lo dapet kesempatan buat talk di FlutterCon ini contohnya. Nah, buat speakernya ini banyak banget sebenarnya. Kemarin kalau gua nggak salah inget tuh sampai ada 100 atau 99 orang gitu, jadi banyak sekali. Nah tapi gue pengen coba bahas langsung ke ininya aja, agenda, biar ya langsung ke topiknya juga gitu ya. Jadi total agendanya ada 3 hari, kayak yang tadi gue bilang nih, ada 4 room gitu ya. 1 Hamilton, Shirley, Johnson sama Bartik. Terus di awal-awal itu ada welcome address seperti biasa, kayak terus ada keynote, ini yang tadi gue jelasin. Kalau kita buka, ini teman-teman juga kalau mau buka bisa ya. Oke, harus buka ininya deh, thoughtful card-nya. Oh no, it doesn't work. Somehow break ininya, but ya it's okay. Jadi hari pertama ya tadi kurang lebih ada keynote di awal, terus ada break kayak 15 menit. Jadi biar kita mungkin mau minum dulu, mau ngobrol-ngobrol dulu atau apa bisa. Terus di sini ini banyak banget nih bahasan yang cukup menarik gitu ya. Dari si FlutterCon ini. Jadi di hari pertama ada lumayan banyak bahasan-bahasan yang sangat-sangat menarik menurut gue, dan ini mungkin akan gue bahas juga di video-video gue selanjutnya, karena sekarang kayaknya bakal berjam-jam kalau gue bahas semuanya. Cuma yang cukup menarik adalah temen-temen itu sekarang udah bisa buka websitenya droidcon.com, terus ke content. Terus di sini bisa ya cari contohnya gitu ya. Kita cari Raitis Saripo, dia ngebahas tentang memory management atau memory leak di Flutter atau di Dart itu seperti apa. Bisa di search di konten sini. Terus dia bakal nge-search, ini agak lemot dikit ya. Nanti kalau nggak ini deh sebelahnya nih, reimagining Flutter UI task with Patrol gitu ya. Patrol ini salah satu nih contohnya. Patrol ini salah satu library buat UI testing juga dari Leancode dari Polandia yang cukup menarik, cukup banyak juga yang pakai. Nanti gue akan bahas juga rencana di beberapa video gue setelah ini, but ya you get the point. Lu bisa itu nonton videonya misalnya, pengen tahu bahasannya seperti apa dan lain-lain. Nah ini menurut gue lumayan sangat-sangat menarik gitu ya, memory management in Flutter. Terus ada UI test, terus ada ini dari teman gue juga nih, Rauf, text rendering in Flutter. Terus ini dari Craig juga lumayan menarik, gimana cara bikin ini game yang dia bikin buat Google I.O. tahun ini.
Terus ini ada notification, testing, terus add to app. Wah, yes. Bahkan ya, gue ngelihat line up-nya ini lagi. Ini gue baru lihat lagi setelah eventnya sebulan yang lalu. Gue masih amazed sih sama line up-nya ini. Really amazing. Jadi bener-bener gue bahkan nih dari yang pertama ini gue bingung milih yang mana gitu. Yang kedua bingung lagi milih yang mana. Saking bagusnya semuanya. Ya, terus ini ada nih Kiosk, ini salah satu aplikasi yang lumayan menarik juga. Terus ini ada Flutterwave ke Tesla, mobilnya Tesla gitu ya. Gimana caranya mereka bikin aplikasi yang bisa dipakai untuk Tesla gitu ya. Terus ini FFI, tadi yang gue jelasin tuh. Jadi ini ntar ada videonya tersendiri lah kita bahas. Terus ada Flutterflow, ini lumayan menarik juga. Terus ada Render Objects, jadi gimana kita bikin kayak widget khusus gitu ya menggunakan render object. Terus ini tentang security, Flatium. Jadi ini Flatium tuh kayak patrol tadi, jadi lu bisa testing gitu ya menggunakan si library Flatium ini. Terus ada Dark Monorepo. Wah, gila sih. Gue ngeliat line up-nya ini ke sekian kali aja masih sangat amazed sama hal-hal ini gitu ya. Sangat-sangat keren. Terus ini AWS Amplify dari temen gue, Salih. Ini jadi teman-teman, ini gue bisa lanjut lagi ya. Jadi ada hari Kamis, ada hari Jumat. Ini sesi gue di terakhir banget nih. Ini bakal gue coba bahas di beberapa video setelah ini. Jadi buat sekarang bakal gue ya skimming aja. Kalian juga bisa ngeliat di sini kira-kira ada bahasan apa yang menurut kalian cukup menarik. Terus kalian misalnya mau request, Mas mungkin bisa bahas yang ini nih, lumayan menarik buat gue gitu ya. Karena ini misalnya gitu, boleh tuh di komen aja di video di bawah ini. Nanti bakal gue usahain bahas gitu ya yang lumayan menarik. Kayaknya kalau gue bahas satu-satu, wah panjang banget sih videonya. But yeah, it's really fun I think to actually discuss about these things. Karena mungkin ada yang mikir kayak, wah ini bahasannya expert banget mas, susah gitu ya, nggak bakal bisa gue nih ngikutin, keep up sama bahasan ini. Well actually it's not that hard menurut gue, karena kan tadi ada bagian ini ya, track ya. Jadi ada yang beginner, intermediate, sama expert gitu. Jadi nggak semuanya tuh ya expert. Kayak ini Flatium, gimana caranya kita testing gitu di Flutter menggunakan si package ini atau si patrol tadi. Ya dia ngebahasnya yang bener-bener basicnya aja. Ini tuh kelebihannya apa, cara pakainya seperti apa, kekurangannya apa, dan lain-lain. Terus contohnya misalnya nih, Firebase remote config, it's not necessarily topik yang sangat-sangat advance. Atau misalnya di hari Kamis nih records and patterns misalnya, itu kan kalau teman-teman nanti belajar gitu ya tentang records and patterns, bukan yang suatu yang sangat-sangat sulit gitu. Beginner pun menurut gue masih bisa keep up dengan si records and patterns ini. Terus ya banyaklah bahasan-bahasan lain. Jadi boleh tuh tadi ya, kalau ada rekomendasi kalian pengen apa yang dibahas, boleh di komen di video ini. Terus kalau mau lihat langsung gitu ya videonya seperti apa, ini karena semuanya bahasa Inggris, jadi ntar gue akan coba bahas dengan bahasa Indonesia, lebih kayak apa ya, kita belajar bareng lah. Apa nih kira-kira bahasannya, apa nih yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita ambil. Terus seingat gue kemarin tuh Andrea
juga ini deh, bis 84 ya, bikin bentar ya, nih bis 84, GitHub bis 84 dia tuh kemarin bikin, dia juga speaker di sini, bikin resources buat FlutterCon. Jadi dia ngasih list buat apa namanya tadi nih, dari agenda sini ada talknya gitu kan, terus misalnya speakernya Majid Hajian sama Mike Diarmid misalnya bahasnya tentang ini, slidesnya ada di sini. Jadi kalau teman-teman mau lihat langsung bahasannya, terus lihat slide-nya seperti apa gitu ya, atau mau lihat misalnya mau lihat videonya tadi pun juga bisa. Dari yang gue kasih tahu itu bisa langsung lihat di sini juga. Jadi bisa ya cukup menarik menurut gue. Lumayan banyak resource yang udah tersedia di luar sana gitu ya, secara sangat-sangat gratis gitu kan, pretty much. Jadi ya kalian bisa coba lihat kira-kira mana yang cukup menarik. Terus mungkin kalau teman-teman mau nonton videonya dari website DroidCon tadi, silakan. Mau lihat slidesnya juga dari GitHub-nya Biz84 Andrea Bizotto ini juga boleh, Code with Andrea. Terus kalau teman-teman emang ngerasa Mas kayaknya boleh nih dibahas bareng-bareng di video selanjutnya, boleh komen aja di video yang ini, nanti gue bakal coba bahas di video-video selanjutnya. Begitu teman-teman. Oke, jadi buat video kali ini gue rasa udah cukup. Jadi kita udah ngebahas tentang FlutterCon, DroidCon, acaranya seperti apa, kurang lebih acaranya ada di mana, habis itu bahasannya apa aja, terus kita juga udah ngebahas tentang agenda-agendanya, resource-nya yang bisa kita lihat sekarang secara semuanya gratis itu seperti apa. Dan di video selanjutnya gue pengen coba bahas satu-satu sih. Jadi kayak ada satu topik misalnya yang menurut gue cukup menarik, gue mungkin bakal bikin video yang gak terlalu panjang, atau mungkin panjang, bisa jadi tergantung mood aja. Kira-kira apa aja nih yang cukup menarik dari topik ini yang bisa kita bahas, lesson learn-nya kira-kira apa aja dan lain-lain. Oke, jadi segitu aja dari gue. Thank you for watching, dan jangan lupa komen ya nanti kalau emang ada topik yang kalian menurut kalian seru nih buat dibahas. Thank you all and ya, goodbye.